Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia sedang berusaha untuk mendapatkan diri kamu. Jadi ini siapa yang lagi mencoba buat PDKT-in kamu, mencoba untuk ajak kamu kencan. Lalu aku akan bacakan secara general, dimana yang namanya general reading ini bisa rasanya bisa tidak dan energi bisa vice versa. Jadi yang namanya energi general itu yang aku lihat itu kan kolektif ya, lebih dari satu orang, bisa ribuan orang, dan setiap individu itu memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi yang aku lihat itu yang energi paling dominan seperti apa nih gitu, yang paling krusial atau yang paling pengen disampaikan tuh yang mana. Nah, perlu kamu ingat, nanti aku akan bacakan tentang energimu dulu, lalu energi orang itu dan istilahnya siapa dia lah, terus pergerakannya dia ke kamu seperti apa. Nah, ini fokus sama diri sendiri karena ini adalah fun reading. Ini diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk hahihi, diperuntukkan untuk senang-senang. Jadi just sit back, relax, enjoy the video aja, dibawa santai. Terus juga bisa dibilang ini ada energi positif, dimana untuk kamu yang mau claiming energi healing, tinggal dirasakan aja energi vibrasinya dari dari ucapan aku, dari intonasi aku yang aku sampaikan. Di situ ada energi healingnya. So cara untuk claiming energi healing seperti apa, nonton dari awal sampai akhir. Tapi coba diniatkan untuk menghempaskan atau merilis apapun trigger, apapun alasan dibalik kamu butuh healing. Jadi istilahnya you release it dulu lah gitu. Istilahnya buat ruang agar energi positifnya memang benar-benar bisa sampai. Kalau kamu bisa ini kalau ada yang rasa pengen tidur, ada yang rasa kayak relax banget atau pengen merem aja gitu, berarti energi healing itu bekerja. So this is going to be a collective reading about dia yang akan berusaha untuk mendapatkan diri kamu. Jadi kita langsung mulai aja. There's spirit guide, angel, divine power, like God. In Genesis, I will say my ghost can speak the truth. I need to know about my subscriber energy right now. Jadi untuk para subscriber aku, energinya seperti apa? Just red cat, angel, divine power, like God, and get a sense. Tell me about my subscriber energy right now. Ada The Nine of Wands. Di sini ada Aries lalu Sagittarius. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising ya. Jangan terpaku sama zodiaknya, tapi sifat di sini. Kalau sifatnya fire, it means kamu orang yang confidence, orang yang percaya diri, orang yang juga bisa dibilang bermental baja ya. Kamu kuat, kamu percaya diri, kamu pengen nya apa, kamu akan dapat apa gitu. Kamu maunya ini, kamu akan dapat ini. Jadi orang-orang yang memang fokus sama apa yang kamu pengen. Di sini ada Eight of Wands, ada yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari kesuksesan lah, atau memang secara harafiah ini ada sebuah liburan, keadaan liburan, nanti ada traveling. Cuman yang namanya Eight of Wands adalah orang-orang yang pintar dalam berbahasa, terutama saat kamu menyampaikan via tulisan gitu. Di sini kalau Eight of Wands disuruh juga untuk bisa journaling, atau kalau mau menyampaikan pesan atau menyampaikan unek-unek kamu tipe orang yang harusnya dipikir dulu. Jadi dilihat dulu kamu tulis apa, kamu lihat dulu baru nanti kamu bisa sampaikan. So di sini juga ada Five of Swords, di sini ada konflik, ada Libra, Gemini, Aquarius, konflik dalam diri sendiri, ada yang kebingungan. Kalau aku lihat di sini, walaupun The Nine of Wands istilahnya happiness, aktif, kamu aktif memang dari segi social life kamu atau dari segi kerjaan, tapi ada keadaan dimana kalau dalam diri sendiri ada konflik. Yang sisi sini mau ke sini, yang sisi satu mau ke sini. Jadi ada terpecah belah lah gitu. Cuman dari Five of Swords sendiri, nah ini untuk beberapa dari kalian sempat ngalamin sebuah konflik atau misunderstanding atau salah paham, bisa sama orang-orang, sama temen, atau sama rekan kerja, atau bahkan sama pasangan. So aku bakalan kasih lihat lagi tentang energi kamu. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God. This is message from your higher self ya. Dan energi kamu saat ini seperti apa? The people who watch this video, current energy right now.
I just need one card from this particular deck. Oke, thank you. Di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliatnya sebenarnya kekokohan diri ya. Kamu punya prinsip yang sangat bagus, terutama kalau ngomongin soal kerjaan dan karir. Kamu udah yang aku bilang, kamu tahu tujuannya mau apa. Terus dari sini kan, if I see bunnies, it means kamu pengen sesuatu hal yang happy, mau sesuatu hal yang fun, mau sesuatu hal yang ringan. And then kamu mau punya komitmen yang benar-benar bisa apa ya istilahnya, long last, sampai kamu sama dia itu punya keinginan yang sama, apalagi untuk memiliki sebuah keturunan, apalagi ingin memiliki keturunan kayak gitu. Cuman kalau dari the birds, and then di sini kan ada tanduk rusa ya, istilahnya ada sisi yang, makanya aku bilang kenapa bercabang. Ada satu sisi kamu sabar menunggu the one, kamu sabar menunggu yang paling perfect buat kamu siapa, yang paling pas buat kamu siapa. Tapi satu sisi lagi nggak sabar karena ekspektasi sosial itu gitu. Cuman kalau aku lihat dari sini, ada kematangan soal finansial yang harus kamu raih dulu sarannya. Cuman aku ngeliat di sini fokus sama your home life, fokus sama kehidupan rumahmu sendiri. Secara harafiah bisa rumah, maksudnya memperindah rumahmu sendiri, istilahnya memberikan vibes atau energi yang enak untuk sekitar. Terus atau memang secara metaforanya, rumah itu kita anggap diri kita sendiri. Clean yourself. Clean bukan mandi dengan membersihkan diri, tapi membersihkan diri kamu dari energi-energi negatif atau toxic yang sebenarnya udah ada kemarin-kemarin dan kamu tahu itu tidak bagus lagi, tidak baik lagi, dan itu sebenarnya merugikan diri kamu. Coba dirilis. Nah, kalau misalnya yang namanya the Queen of, di sini kan Queen of Pentacle, ini hubungannya ke produktivitas. Apapun yang kamu lakukan, you need to be productive, karena di sini barengin sama activity. Terus juga ini ngomongin soal kenyamanan di rumahmu sendiri. Kamu harus merasa nyaman, which is kita ngomongin soal vessel itu wadah. Jiwa kita itu punya wadah kita itu adalah raga kita. Nah, si badan ini kamu harus nyaman sama badan yang kamu punya. Itu bisa dibilang mau kamu olahraga lah, mau kamu punya habit lifestyle yang lebih baik lah gitu loh. Jadi fokusin ke situ. Terus kalau dari higher self sendiri sih sarannya ngomongin soal dari segi mental sendiri, you need to accept yourself. Jadi nerima as it is. Jadi kita balik lagi soal wadah, there's nothing that we can change. Mungkin kalau misalnya ngomongin soal fisik ya, orang bisa rubah lah gitu. Cuman yang ngebawa ini loh, si badan ini kan tidak bisa kamu tuker sama badan orang lain kan. Nah, itu harus accepting dari situ. Karena balik lagi, banyak hal yang secara takdir itu tidak bisa kita hindari. Contoh, kamu datang dari keluarga seperti apa, adat kamu kayak gimana, nama kamu siapa, terus istilahnya watak kamu segimana, tulang kamu gimana, kulit kamu seperti apa. There's something that sebenarnya itu sesuatu hal yang udah ada gitu. Itu harus diterima. Jadi ini accepting yourself as it is. And then aku bakalan lihat ya ke energi orang tersebut yang sedang berusaha untuk mendapatkan dirimu. Jadi sorry kepotong. Aku bakalan langsung lihat tentang siapa dianya dan energinya sekaligus ya. Okay. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and graces. I'm listening, my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video or my subscriber. Tell me about who is their person that's trying so hard to have them in their life. Jadi berusaha banget untuk mendapatkan dirimu. Who really want to have the people who watch this video in their life. Pekerja keras orangnya, getol banget. Ada Ace of Wands, ada the Eight of Pentacle. Okay, di sini ada Judgment. Ada the Page of Pentacle.
and then ada the Hermit. Oke. Orang ini dewasa, surprisingly. Orangnya sangat dewasa, orangnya juga pekerja keras, dan dia orang yang pintar. Dia punya passion yang luar biasa besar untuk dirimu. Terus secara zodiak dulu aku sebutin satu-satu ya. Ada Virgo, ada Taurus, Capricorn, terus juga ada Scorpio, Aquarius, terus di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Cek summarizingnya kalau kamu ngomongin soal zodiak. Terus di sini yang aku lihat jelas adalah di tengah-tengah ini energi Judgment, yang artinya dia pun awalnya mungkin agak denying atau agak mengabaikan soal koneksi kamu sama dia, tapi banyak tanda-tanda yang dia dapat untuk hubungan kamu sama dia, dan akhirnya dia nerima. Yang namanya judgment itu entah dirimu yang pernah nilai dia salah atau sebaliknya, vice versa. Nah, di sini juga ada ngomongin soal orangnya cukup positif attitude-nya atau sikapnya juga cukup positif. Dia punya kedewasaan. Aku ngelihat di sini juga punya higher knowledge untuk hal-hal yang bukan hanya kayak ngomongin soal logic ya. Jadi dia mencoba untuk mencari jawaban dari segala arah gitu. Informasi yang dia dapat dari arahnya juga banyak. Contoh untuk hal percintaan, ya dia bisa pakai logika, pakai hati, pakai intuisi dan segala macam. Jadi kalau aku lihat dari segi perspektif juga bukan tipe orang yang keras kepala ya, bukan tipe orang yang arogan. Terus kalau aku lihat di sini juga orangnya sebenarnya to the point, apa adanya, dan ini orang yang mencari pasangan hidup loh. Karena kalau dari sini dia sudah melewati beberapa perjalanan soal kehidupan yang dimana perjalanan kehidupan yang namanya kehidupan ya pasti kayak roller coaster lah, kayak naik turun. Nah, dia sudah merasakan itu. Ada saatnya dia ngerasa terpuruk, ada rasanya dia ngerasa di atas awan. Tapi di sini udah enough nih. Aku udah capek jalan-jalan, aku mau cari my home, aku mau cari rumahku gitu. Terus dari judgment sendiri yang aku bilang, dia melihat kamu sebagai sosok orang yang mungkin bisa mempunyai keturunan sama dia, karena dia pengen banget untuk hal ini. Namanya judgment, dia pun akhirnya menerima sebuah keadaan, which is satu takdir atau destiny, yang oke, ternyata aku ke kamu ya gitu. Dia tuh baru merasakan oke, kayaknya kamu deh gitu. Jadi entah pertemuan papasan, entah apapun ya yang bersinggungan sama kamu tuh, dia bagi dia tuh kayak tanda-tanda. Cuman dari sini yang namanya judgment, ini suaranya sebenarnya ya udah keadaannya seadanya seperti itu dan dia nerima. Nah, dari sini kan ada eagle ya, dari the sun di sini. Untuk pertemuan kalian itu terproteksi. Jadi saat kamu jadi jati diri kamu sendiri, dia jadi jati diri dia sendiri, di situ ada sebuah persatuan gitu. Orang yang pekerja keras kadang-kadang suka menghabiskan waktu yang tidak masuk akal untuk bekerja. Kalau ditanya hobi kamu apa, hobinya kerja. Jadi kerja terus. Cuman kalau aku ngelihatnya dia bukan karena untuk mengabaikan sekitar ya, karena bagi dia everything must be perfect, terutama karirnya dia. Terus kalau aku lihat di sini, kadang-kadang dia berada di titik jenuh, sampai-sampai kalau dia di titik jenuh, dia tipe orang yang narik diri dari lingkungan sosial. Dia juga pernah detox sosial media lah, nggak ada di sosial media dan segala macam. Di sini ada The Hermit. The Hermit itu adalah orang yang suka bertapa atau suka menyendiri. Yang namanya The Hermit selalu sendiri. Terus kalau aku ngeliatnya di sini orang yang mau untuk belajar lah dari permasalahan kehidupan atau dari apapun yang dihadapin. Cuman kalau aku lihat di sini intuisinya lumayan kuat. Orangnya juga pintar untuk storytelling. Orangnya juga pintar untuk ngobrol. Orangnya juga pintar untuk memberikan cerita. Dalam kehidupan dia ceritain tuh kita bisa terinspirasi gitu. Terus aku juga ngeliat di sini there's something that this person search. Jadi ada sesuatu hal yang dia cari dari setiap individu orang yang dia temuin, dia cari sesuatu. Nah, aku kalau ngomongin sesuatunya, karena yang aku lihat ini adalah ribuan orang, jadi aku ngeliatnya gimana nih, satu-satu. Ada yang mencari
tadi aku bilang rumah, ada juga yang mencari sebuah kehangatan, ada juga yang mencari sosok partner, ada juga yang mencari sosok cerminan, ada yang mencari sosok untuk memacu dia untuk belajar, ada yang juga mencari jawaban. Kebanyakan nyari jawaban sih. Ada sesuatu dalam hidupnya yang dia nganggap kalau jawaban itu mungkin datangnya dari orang lain. Terus if you see egg di sini, ini kan ada telur nih. Ini dia pegang telur, ini juga ada telur. Entah kenapa dia tuh sangat amazed sama fertility, sama kesuburan, dan sama yaitu giving birth, sama proses gimana aku ngomongnya. Bagi dia kalau kelahiran itu adalah sebuah anugerah. Nah itu sometimes dia juga agak obses ya, entah ini ingin memiliki keturunan atau memang kayak memang ini it's time, itu udah waktunya dia buat fokus sama keturunannya dia gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal egg, ini udah pasti ngomong soal fertility gitu. Dia nganggap kamu sebagai orang yang fertile. Wah ini agak mirip ya kayak readingan aku kemarin. Cuman yang aku lihat di sini, iya egg sama egg itu pasti fertility. Buat di sini ada egg yang ada serpent ya. Ini untuk beberapa dari mereka sudah lama ya untuk single. Atau kamu yang udah lama single, ini vice versa. But aku ngeliat di sini, entah kenapa dia menganggap kamu adalah sosok yang patut dilindungin. Ini bisa ada sebuah kejadian yang men-trigger itu biasanya. Entah dari cara kamu ngomong atau kamu pernah dibohongin dan segala macam. Nah itu kan trigger-trigger masing-masing ya. Cuman dari sini Page of Pentacle, secara energi dia lagi memanifestasikan sebuah karir impiannya dia, tapi dia juga memanifestasikan sebuah hubungan atau sosok. Nah dia nganggap apa yang dia minta itu ada di kamu. And then dari the Ace of Wands sendiri, aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang cukup penuh dengan gairah. Orangnya juga sebenarnya suka membantu, tapi kalau aku ngelihatnya kadang-kadang cara dia ngebantu juga karena gini, excited ya. Gairah itu kan kita bukan ngomongin soal nafsu aja. Yang namanya gairah, apapun yang kita lakukan dalam hidup itu kita ngelakuin dengan wholehearted. Jadi sometimes kalau dia bantuin orang terlalu menggunakan segalanya sampai dia itu kadang-kadang mengabaikan diri sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi, ini confirms tentang who is this person. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and graces. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me more about who is this person. Oke, orangnya punya kenyamanan soal keyakinan yang luar biasa. Dia orang yang rajin beribadah ya. Di sini bisa rajin beribadah atau memang dia punya keyakinan dia sendirilah. Dia cukup nyaman sama keyakinannya, jadi tidak mudah terhasut. Ada the this is 9 of Cups. Ada banyak yang ngedeketin dia. Orangnya juga pintar untuk ngejudge, untuk menilai. Di sini menandakan dia adalah sosok orang yang juga intuisinya bagus, dia juga instingnya oke. Kebanyakan, I just need one. Thank you, I just need one. Thank you. Oke, di sini ya ini bisa kamu yang lebih dewasa daripada dia atau dia yang lebih dewasa daripada kamu, tapi role-nya seperti itu yang aku lihat. Untuk hubungan kalian berdua ya, yang satu childish, yang satu dewasa banget. Nah, karena di sini ada the Emperor, di sini ada energi Aries, so it means dia adalah sosok orang yang kokoh yang tadi aku bilang. Dia tidak gampang untuk terpengaruh. Selain ada angin puting beliung lah, dia diem aja, kokoh duduk aja gitu. Sometimes dulunya dia keras kepala, tapi yang aku bilang ini perjalanan hidup yang membuat dia kayak semakin bisa fleksibel. Aku ngelihat dia punya adat istiadat yang kuat juga, kental, dan dia juga punya tradisi soal keluarganya dia yang cukup signifikan kalau kamu deket sama dia. Jadi ada sebuah tradisi yang nggak bisa hilang. Terus juga di sini ada The Nine of Cups. Dia punya banyak kenalan, dia punya banyak opsi. To be honest, soal kehidupan. Soal cinta. Jadi ngomongin soal ada A, ada B, ada C, ada D gitu loh. Cuman bukan berarti dia kayak player, karena memang lagi banyak yang deketin aja.
banyak yang pengen deket sama dia karena quality-nya bagus gitu. Secara as a person ya, secara kedewasaan atau secara pembawaan diri dia bagus. And then dari The Airplane sendiri, ini kamu bisa berhubungan sama energi Pisces, Taurus, Libra. Dia punya keyakinan teguh untuk kesakralan sebuah pernikahan. Nah, ini aku jarang banget ngeliat orang yang setradisional itu kalau melihat sebuah konsep pernikahan ya. Well, kalau misalnya dia udah umurnya udah kayak di atas, ya pokoknya udah dewasa banget, mungkin banyak yang seperti ini. Cuman kalau misalnya dia balik lagi kan ini ada vice versa. Dia punya keunikan sendiri dengan cara berpikir dia untuk apa itu keluarga gitu. Karena kalau udah pasti gitu loh, aku maunya gini, harusnya kayak gini gitu. And then kalau aku lihat di sini sebenarnya ini ngomongin juga soal knowledge ya, pengetahuan. Dia kan kayak bagus dan luas karena dia selalu berefleksi atau bercermin lah. Cuman ada satu momen dimana apapun yang aku percayai nih, kalau dia bilang ini tidak bisa diganggu gugat sama orang lain. If I believe it's right gitu. Kalau aku percaya itu adalah benar, itu benar. Soalnya ini ngomongin soal faithnya dia tidak bisa nggak bisa digoyahkan. Contoh ya, contoh aja, bukan dalam arti ini secara harafiah. Dia tuh puasa, mau dia digodain pakai es teh manis di depannya dia nggak akan tergoyahkan gitu. Mau itu dipanas terik yang benar-benar panas banget di gurun, dia nggak akan tergoyahkan karena dari awal niatnya dia aku puasa gitu. Itu kayak gitu. Ada juga yang kayak soal if I choose you, kayak aku pilih kamu nih sebagai pasangan aku. Cara aku untuk bisa menghargai sebuah ikatan atau pilihanku sendiri dengan cara aku setia nih. Contohnya, jika ada yang ngegodain, benar-benar ngegodain banget, mau yang lebih perfect 100%, 1000%, 1.000.000% dari seseorang yang dia pilih, dia tidak peduli karena dia menghargai sebuah pilihannya dia itu loh, karena dia orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi cukup yang aku bilang ini sangat kayak pasti gitu loh orangnya, pasti banget. Nah ini kadang-kadang bikin minder orang-orang kayak gini karena loh kok kayak kayak kenapa gitu, kenapa kan kita bakalan kalau deket sama seseorang biasanya kita bertanya-tanya why apa tujuannya dan segala macam. Sebenarnya nggak usah dipikirin hal itu sih gitu, karena nih dia punya timbangan sendiri. Jadi orang yang punya timbangan sendiri dan timbangannya itu ada di Swords, orang yang tahu realitanya seperti apa dan dia berpegang teguh sama logika, realita, dan timbangannya dia. Kalau orang punya timbangan, dia tuh tahu mana yang hitam, mana yang putih, mana kanan sama kiri. Jadi apapun yang dia pilih, ya udah itu akan bertanggung jawab sama pilihannya. Dia bukan tipe orang yang lari dari masalah gitu. So kalau dari segi fisik ya, kamu bakalan ini ada yang kayak dia bakalan kelihatan jelas terpesona sama kamu, ada yang kayak gitu. Dari segi matanya dia tuh kayak kalau misalnya lagi nongkrong atau lagi hangout, matanya dia selalu ke kamu gitu. Ada yang dia bakalan kelihatan muda banget, kulitnya kayak halus banget gitu loh, kulitnya juga soft kalau aku lihat, terus kayak bersih banget, it's like baby di sini. Terus dari The Fool sendiri, aku ngeliatnya orang yang cukup aktif dalam jadi kalau namanya orang aktif ya, itu bisa ngomongin soal olahraga lah, kita ngomongin soal join di klub-klub olahraga atau apapun yang zaman sekarang tuh lagi banyak banget orang kumpul-kumpul untuk kesehatan, kumpul-kumpul soal kesehatan gitu. Nah, dia tuh orang-orang aktif di situ, jadi aku ngeliat bugar-bugar saja sih badannya gitu. So aku bakal lihat ya dari sini nih, message from Oracle deck. Tell me more about who is this person. Tell me more about what kind of connection is this. I need to know message for them. Ada codependency,
addiction are affecting your romantic life. Jadi ini ada sebuah adiksi, mungkin bisa dari kamu atau dari dia yang terlalu tergantung, tapi ini bisa bikin efek yang well, itu nggak pernah bisa positif sih kalau misalnya ngomongin soal adiksi. Jadi ini harus ada yang bisa dikontrol. And then kalau aku lihat di sini kan just waiting ya. Untuk beberapa kalian yang udah nunggu lama, istilahnya kalau saran aku don't settle for less. Dimana you have value kok, kamu punya harga diri, dimana kamu harus tahu harga diri kamu. Jangan pernah kamu merelakan diri kamu untuk ya waktunya karena gini, karena ekspektasi keluarga lah, karena ekspektasi orang. Kamu harus tahu kamunya maunya apa. And then di sini ada playfulness to recapture a man, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ini dibawa happy, dibawa fun, dibawa banyak yang flirting. Di sini ada chemistry, the strong magnetic attraction in here. Ada energi tarik menarik yang selalu terjadi antara kamu sama dia. Misalnya hari ini kamu ketemu nih sama dia, besok dia tuh bakalan bisa nyariin kamu gitu loh. Jadi kayak tarik menarik, atau kamu yang nyariin dia. Selalu seperti itu. Apalagi ya kalau ngomongin soal misalnya nih kamu belum ada deket banget nih sama dia, ya itu cuma lirik-lirikan dan matanya kamu gerak kemana dia bakalan selalu ngeliatin, gerak-gerik. Dan di sini saat bersatu itu kayak klop, semuanya klop gitu loh. Walaupun banyak perbedaan ya, semuanya klop. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi kalau misalnya kamu happy, jadi kita harus ada fase dimana kita pengenalan diri nih gitu. Kita kenal sama diri kita sendiri. When you happy around that person, it means something. Ini ada sesuatu. Jadi pertama kamu harus kenal dulu diri kamu siapa. Kamu ngerasanya happy atau cemas? It's kind of different things. Kamu ngerasanya happy, content, tenang, damai, yang benar-benar happy. Terus atau kamu merasanya tadi kodependensi, tergantung, kecemasan, dan hal-hal yang sebenarnya kayak ilusi cinta. Jadi harus tahu itu perbedaan. Pertama tahu perbedaan, baru saat kamu ngerasain, oh aku happy nih, aku seneng, enjoy it, nikmatin. Oke, aku bakalan lihat lagi lebih detail. Aku bakal lihat tentang the color of this person ya. Ini bisa warna auranya dia atau warna sekitarannya dia seperti apa. Tell me more about this person color. Okay. Spirit guide, angel of one power, like I think this is. Show me about this person. Color. Ada white, ada silver. I just need one more. Kalau aku lihat dari silver sendiri, ini ada keunikan yang luar biasa ya dari orang ini. Dalam arti gini, sebenarnya dia bisa ngobrolin tentang apa aja. Orangnya cukup pemberani. Kita lihat dari the white di sini ada serenity, healing, cleansing, pure, innocent and honesty. Orangnya mengutamakan kejujuran, jadi dia berekspektasi kalau pasangannya juga akan jujur. Serenity itu istilahnya everything, apa yang dilakukan itu dengan niat yang baik. Terus kalau bentar ada healing. Oke, ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang memberikan dia healing, atau dia pengen belajar soal healing, atau memang dari segi energi keberadaan dia pun sudah memberikan dia healing. Karena yang aku bilang, ini tuh kan energi sekitarnya ya. Jadi kalau ada warna putih, berarti dia lagi butuh ini gitu. Entah dia lagi butuh atau ada seseorang di sekitarnya dia yang lagi butuh. Itu bisa vice versa. Calmness, pembawaannya tenang, orangnya juga innocent, naif di sini. Ada silver,
dreams, moon, energy, enchantment, inspiration. Aku ngeliatnya di sini kalau ada dream, ini ngomongin soal mimpi, kamu bisa mimpiin orang ini atau orang itu memimpikan diri kamu. There's a moon energy. Jadi ini bisa akan terjadi di fase full moon atau memang kamu ngikutin fase full moon atau dianya suka bulan. Moon energy. Jadi kalau yang namanya moon energy itu illuminating kan, bercahaya terus bikin kita terpesona. Orangnya kayak gini. Enchantment is all about magic. Jadi banyak magisnya. Terus inspiration, yang tadi aku bilang perjalanan hidupnya dia bisa menginspirasi orang lain. Outwardly itu soal keunikan dia yang unik banget, sampai-sampai kadang-kadang apa yang dia sukain atau apa benda-benda yang dikoleksi sama dia tuh hal yang tidak terduga. Cosmic, dia suka space, suka luar angkasa, ngobrolin soal luar angkasa, alien, ngomongin soal planet-planet, kamu bakalan nyambung banget sama dia. This is red. Ini ngomongin soal passion, sexual, love, courage, health, and fire. Karena di sini ada health, ini kayak memvalidasi soal dia memang suka olahraga, terus dia juga sangat mengutamakan healthnya dia, kesehatannya dia, akhirnya ya udah secara fisik glowing lah. Terus dari passion sendiri dia penuh dengan gairah orangnya. Apalagi ngomongin soal seksual, ini nggak akan bosan sama orang ini. Terus di sini ada love. When this person love another, saat dia mencintai orang lain atau dia mencintai seseorang, itu bakalan kerasa. Ini bukan sesuatu yang mana kayak kita bingung. Dia bakalan nunjukin gitu. Ini orangnya. So aku bakalan lihat tentang outcome of the situation ya. Through the spirit guide, angel live unpowered like God in Jesus. Tell me about the outcome of the situation. Ada the hangman. Kalian berdua bingung mau ngapain? Tidak ada pergerakan. Ada the hangman sama ada the four of pentacle. Jadi kalau ngomongin soal the outcome, kamu nanya nih, nanti gimana? Kamu diem aja, dia diem aja. Jadi dua-duanya saling, kita ngapain ya gitu, kita harus ngapain nih gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, maksudnya kita harus ngapain pun nggak secara harafiah ngomong ya, karena dia nunggu sebuah pergerakan kamu, dia tuh nggak mau nge-push, dan kamu juga seperti itu, kamu juga santai-santai aja sebenarnya. Cuman aku ngelihatnya di sini ada sebuah kestabilan. Terus aku ngelihatnya di sini kalian berdua tuh kayak sebenarnya kayak merundingkan sesuatu, ini deciding about something. Coba ya. Nanti ada sebuah komunikasi kok. Oke, ini manifestasi. Oke, kalau dari sini sebenarnya kalau ngomongin soal the hangman ini kan ini ada diskusi ya. Ini diskusi antara kamu sama dia. Kamu mau ngapain nih tentang kehidupan. Nah, karena dua orang ini, kamu sama dia mempunyai energi yang kuat. Jadi oke, kita tahu nih, kita berdua dominan nih contohnya. Siapa yang mau jadi mau ngalah? Atau sebaliknya, kalian berdua tipe orang yang ngalah dua-duanya, siapa yang mau jadi dominan? Jadi ada rundingan di situ. Cuman yang namanya the hangman, enjoying the time sih, nikmatin keadaan, nikmatin ya udah seperti ini. Cuman dari the four of pentacle sendiri menunggu. Ada the eight of wands, ini ngomongin soal komunikasi yang intens yang akan terjalin. Karena di sini kamu juga ada energi eight of wands. Ini bisa dari kamu duluan. Jadi ya kita nggak boleh menahan kebahagiaan kita dengan si gengsi ya. Jadi kalau misalnya you felt, kalau kamu ngerasa nih, aduh aku ngerasa sesuatu, kamu duluan yang ngerasa sesuatu, ya udah ungkapin aja gitu. Cuman kalau aku lihat nanti komunikasi akan intens, dan magician itu adalah, jangan lupa, a law of attraction. Jadi dan manifestasi, yang namanya law of attraction, kita akan attracting something that we desire, sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan dan kita doakan, dengan ditambah visualisasi, ditambah sama afirmasi. Okay? So, this is the reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau request tentang tema ini dibuatkan
pick a card, atau kamu mau tema-tema yang memang general, yang lanjutan-lanjutan apapun itu, tinggal dibicarakan aja. Tinggal bicarakan gak tuh? Tinggal disampaikan aja. And then kalau misalnya kamu suka video ini, bolehlah comment dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!